Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farzan Ibnu dengan NIM 1918128. Di sini saya mau mempraktikkan cara pembuatan project Laravel sesuai dengan studi kasus saya. Oke, sebelumnya itu kita itu sebenarnya perlu PHP. Nah, di sini aku buka document pro PHP version. Nah, PHP ku di sini versinya 7.4.1. Nah, selain PHP yang diperlukan di sini juga perlu yang namanya composer. Composer ini composer. Nah, ini kita perlu yang namanya composer untuk menurut Laravel tadi. Nah, langsung aja di get started. Nah, setelah di download di sini, ini ada filenya. Semoga tidak crash laptop saya karena aplikasinya dibuka banyak sekali. Wah, lama sekali. Nah, cepat. Nah, ini composer setup. Setelah di download nanti ini kita buka aja. Nah, ini di install for all user. Nah, di sini karena saya sebenarnya udah install, ini aku langkah-langkahnya aja ya. Next. Nah, dia kalau sudah terinstall PHP dia langsung ini Core ini lagi, di next lagi. Nah, sampai sini nggak saya install karena aku udah install. Nah, setelah diinstal nanti dia akan selesai keluar, saya tuh keluar terus selesai diinstal. Nah, ini kan saya tutup aja. Nah, ini udah saya install. Untuk ngeceknya di sini aja composer win p gitu. Oh sorry, config gede. Nah, ini udah install komposernya. Oke, langsung aja kita install. Tapi sebelumnya itu ini yang 8, karena dia kalau yang PHP 7 ini otomatis itu langsung dia langsung ke PHP 8, PHP 8 Laravel 8 sorry. Nah, di sini sebenarnya nah ini sebenarnya cara penginstalnya ini, tetapi karena aku ini sebelumnya sudah bikin projectnya dan aku udah bikin di global variable ini, global variable yang ini. Nah, aku sekarang cuma perlu gini aja, tetapinya aku bikin dulu filenya. Folder ini supaya oke selesai. Nah, di sini nah, ini project yang udah aku bikin. Nanti aja aku mau keluar dulu cd titik 2 ini untuk keluar dari directory ini tes, terus dikeluarkan lagi dari tes. Nah, ini tapi gak apa-apa lah, ini aja kalau ngedit nanti aku tunjukkan yang project akan aku kerjakan. Iya kan, iya benar. Jadi sekarang cd si tab. Nah,
ini kita masukkan tadi Laravel new example app. Nah ini aja namanya apa ya, Laravel new SI itu. Kenapa saya di sini pilih global, karena menurut saya itu lebih cepat daripada yang pakai komposer tadi. Nih, karena dia itu kalau yang ini dia downloadnya ini sekali, setiap command ini dijalankan. Beda dengan ini, dia downloadnya sekali tapi kita pegang project itu bisa berkali-kali kan, karena kan dia ini dibuat itu modelnya dia sorry di download pertama kali. Ini kita tunggu aja. Oh iya, untuk menjalankan ini kalau yang di VS Code ini terminalnya namanya PowerShell, karena kan kalau dia di VS Code ini bener bisa diatur tapi bawaannya dia PowerShell. Pakai CMD tadi kenapa, soalnya lebih cepat startupnya. Nah ini nunggu sebentar, di sini mungkin selesai ini. Oke, nah itu kalau sudah selesai keluar tulisan seperti ini, kelihatan kan? Oke. Ini application ready, build something amazing. Nah, untuk ngeceknya kita gini, cd tadi namanya apa ya, cd bentar lupa direkturnya, cd si supplier. Oh, udah masuk ya dia si. Nah untuk menjalankannya php artisan serve. Oke, itu sudah berjalan. 27 portnya 8000. Nah pertama kali install pasti portnya seperti ini, di sini kelihatan versinya 883 dengan PHP ini 741. Oke, sebelumnya itu aku tunjukkan project yang udah aku buat. Nah, keluar dulu, keluar lagi, masuk mana tadi tes ya, cd sp. Oke, artisan. Oke, kita reload aja karena port dan alamatnya sama. Nah kurang lebih nanti aku bikinnya kayak gini. Nanti ini dapat datanya dari TP produk, dapatnya data dari TP pemesanan, dapat data dari TP persediaan atau warehouse nanti itu lupa namanya, dan ini dapat dari TP konsumen. Nah, ini sekilas dari ininya. Nah ini cuma yang bisa diklik ini cuma dua, dashboard sama produk. Nah produk di sini dia ngambil datanya dari database-nya. Sebenarnya kalau yang ini tuh cuma apa ya, aku cuma nampilkan datanya aja, nggak sampai sebenarnya bisa dibilang tuh growth, tapi nggak lewat si Laravelnya, dia nanti lewat terminal sendiri.
untuk ngikutkan datanya. Sebenarnya bisa sih di PPM, tapi aku belum nyoba. Harusnya secara logika bisa. Nah, ini datanya dari sini tadi. Produks. Nah, ini datanya. Portal Bangkol Brazil. Apa bedanya ke Brazil? Kita close aja. Oke, sekarang CD ini kita close. Berapa menit ya? 11 menit. Segini. Mana? Tuh, kok 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 keluar dia? Oh, malah maklum laptop tuh. Lama sekali. Nah, ini muncul sebentar ya. Nah, kita open folder yang tadi. Nah, ngomong-ngomong ini udah sebentar. Gampang lah. Terus Laravel supplier. Harusnya tes saya bisa ya. Tapi tambah chance apa guys. Nah, nah, namanya SI itu kenapa? Karena saya nggak tahu nama apa yang cocok, jadi itu aja. Pertama-tama kita, nah ini karena kan ini kan ini masih awalan, aku mending cari amannya aja. Di sini database-nya ini aku pakai yang ini tadi, nanti aku migrate sebentar, nanti sama aku drop udah. Nanti migrate refresh nggak salah namanya, TP, karena aku takutnya nanti itu dia datanya ke drop, sorry tabelnya ke drop kan nggak lucu. Nah, ini kurang lebih untuk konfigurasi dasarnya itu seperti ini. Nah, portnya ini kan masih normal, ini 388, dan alamatnya ini juga tipe database nya ini MySQL ini, username nya root, passwordnya kosong. Oke, sebelumnya itu kita masuk ke mana ya, lupa aku, resource view. Nah, banyak sekali ya, tapi kita tidak perlu ini. Angka baiknya, nah ini aku udah install extension, tapi aku nggak tahu bisa apa nggak untuk view. Bisa. Nah, untuk tadi buat kalian itu Ctrl Shift V. Ini view nggak bisa ya. Oke, kebanyakan enggak ya. Ini aja new file. Oke, di dalamnya view ya, kita ini bikin dashboard. Nah, ini .php ini kita nggak tutup aja. Ini kita udah lengkapin, ini sudah berhasil, konfigurasi dasar udah berhasil, project baru udah berhasil, dan bootstrap Laravel
Booster Laravel di sini saya menggunakan yang namanya SP Admin 2. Agak lama sih, lama sih. Bootstrapnya aja masih versi 4, sedangkan sekarang versi 5. Tapi suka yang ini aku, apa ya, untuk nyeting user interface-nya tuh lebih enak aja. Si record kan aman-aman. Ini, nah ini kemarin aku udah download. Kalau mau download cari aja di Google SP Admin gini. Klik free download, udah nanti otomatis. Di sini untuk pertama kali kan aku udah download tuh, ini bentar, browser terus tadi mana browser ini. Nah di sini aku minjem yang namanya index HTML, dan ini aku juga pakai ini ke kopas yang ini aku kopas, aku taruh, buka window baru aja biar lebih enak kerjanya. Mana tadi ya, source Laravel kasih supaya itu public, taruh sini aja. Kita tunggu sebentar sambil menunggu. Bentar, aku lupa. Nah ini aku drag and drop ke VS Code. Kok keluar volume mode ya? Nah open aja, ini kontrol kan, kontrol C, kontrol V. Nah, di sini nggak mungkin ini bisa langsung, pasti dia ini belum Microsoft ya. Nah untuk munculkan terminal, kontrol yang apa ya, simbol atasnya tab tuh. Nah lama sekali power shell, memang harus SSD. PHP udah bener kan, supplier belum, JSD SI kotak. Oke, PHP bisa. Oke, tadi kita reload, mana tadi, oh nggak ada, tulis manual lagi. Ini bisa di copy sih. Nah ini masih di sini karena di rootsnya ini belum ku ganti. Nah untuk ganti rootsnya ini kita cari di mana tadi, masih di luar sih. Nah ini folder roots, terus ke web, ini ketutupan ya, mana ya, ini. Nah, ini aja lah, kelihatan nggak sih sini, segitu lah, folder roots di web. Nah, nanti itu kita akan keluar ini. Nah, ini itu fungsinya get, ketika ini si localhost kan ini sebenarnya sama aja kayak gini kan, ketika ini URL nya jalankan fungsi return view ini welcome. Nah, kita nggak mau kalau itu welcome, kita ganti dashboard. Oke, aku save,
refresh. Oh, tipe ya, sorry. Nah, sudah berhasil. Nah, secara teknis sih udah terjalan kan, tapi aku nggak mau, ini kan malah kayak default banget, jadi aku rubah dikit-dikit lah. Yang pertama ini, kalau kita pakai yang namanya framework, kita nggak usah yang namanya gini, tapi sebelumnya itu aku pangkas dulu ininya. Ini footernya. Aku munculin sampai ini layout detail ini. Oh enggak, si jauh ya. Aku munculin sampai 4 biji itu. Referral apa referral, ini yang mana ya, sejauh kayak mau dicapai. Astaga, mari kita lagi running anual sampai mana ya, pending request. Nah, konten row ini kita hapus sampai mana ya, banyak sekali. Budi apakah berhasil? Oke, ini defense apa dong? Oh oh, oh oh, kita coba dulu aja. Nah kan copyrightnya. Aduh, ini pasangannya. Ya, berarti dihapus. Paling kebablas. Enggak, masih call. Belum. Ini sudah lockout nih. Kok kayaknya saya salah ya? Bukan serta. Tapi boleh sih. Kok bisa dia udah. Oke lah, nggak apa-apa. Ayo, ini drop dong.
hilang. Ini gampang lah, belakangan aja. Terus ini aku hilang sampai sini. Itu di atas. Drop down. Small text. Alert. Nah ini. Alert sampai mana? Ini harusnya envelope. Oh, masih terus sih. Intinya kok selesai. Mari kita coba dulu. Kak yakin aku. Nah, udah hilang. Ini dihilangkan juga. Terus drop down terus udah kelasnya mana? Terus udah Douglas, kemana engkau Douglas? Oh sorry, ini dia sudah dia ya sekali. Douglasnya juga dihapus. Ini bisa nggak gua hapus, tapi belakangan aja kalau udah jadi backupnya. Ini kan masih sementara. Oke. Loh, hilang. Oh iya ya, nggak hilang, hapus semua. Spannya doang. Oke, search barnya aku hilangin juga. Search bar kok sedot ya. Harusnya ini sih, kalau enggak ya udah. Bukan ternyata itu saja sih, tapi tapi kok bentar, kok nggak bisa. Oh, oh salah ya. Ternyata itu kalau udah masuk responsif, pantas nggak hilang. Ini harusnya hilang. Oke, masih ikut kan 20 menit, 30 menit, mantap sekali. Oke, nah ini ku hapus bagian sih, sebagian sih, kayak tadi lah modelnya. Kalau gini kan kayak ya apa gitu. Oke, langsung aja. Ini di atas mana ya, ini sampai
dashboard. Nah, di feeder biarkan. Nah, ini sampai mati jelas. UL mana ya, after expand. Oh enggak, ini top bar. Nih sukses. Kita cek dulu. Oke, tinggal yang ini. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Tadi lupa bentuknya kayak mana. Nah, sekarang ini bisa kita gunakan nanti untuk yang di itu tadi. Apa? Oh iya, ganti dulu ya. Di title kan lupa. Ini sebentar. Belum menit. Ini supplier bahan makanan itu. Save aja. Oke. Ini karena masih production, bukan ya masih production, belum serve. Kita pakai yang tanpa min, nanti dijelaskan. Oke. Oh sama ini ya, yang 4 biji ini mengganti ini aku ganti apa tadi yang apa ya, supplier itu. Save juga sama aja karena udah digedein, ingat gue tuh tahu kan. Ikonnya ini apa ya, lupa aku. Nah lupa aku ngerepek. Nah ini ikonnya. Terus rotate-nya dihapus. Ini kan bootstrap. Oke, tinggal warnanya aja sama ini. Untuk gambar belakangan kita selesaikan ini dulu ya. Mau itu apa ini? Oh iya, itu kalau list item ini nanti aja lah belakangannya, gampang itu soal konten. Ini tabelnya drop down profile setting logout. Nah ini yang di headingnya nanti. Nah ini alangkah baiknya aku jadikan satu. Nah ini bawahnya aku hapus. Berarti 3 kali dihapus sampai sini. Berarti kita save, kita lihat dulu. Oke, udah keluar satu kan. Nah aku tapi urutannya lupa, tapi gampang lah kalau urutan aja lo aja. Nah ini kita ganti dengan sukses biar hijau. Setelahnya ini kita ngedit yang ini, admin apa tadi namanya, lupa aku.
Ini harusnya jadi hijau. Nah, untuk ini belakangannya, ini ikonnya sama judulnya aku ganti. Ntar aku lupa urutannya. Lihat ini pertama carrot berarti produk. Hujan, semoga suaraku masih dengar. Control S. Oke, ini tapi ku ganti dulu si namanya output css sbr. Ini dotmin, ini kompresornya ini. Nah, karena aku masih nggak mau, ya sebenarnya bisa sih aku bikin kelas sendiri di file berbeda, tapi ya lebih, soalnya ini banyak sih. Bisa sih, ntar deh kayak gimana ya, sebenarnya bisa. Aku males ngantinya kayak gini, ini sekalian aja. Yang pertama gak ada ya bagi primary ya, ini warnanya. Terus kalau udah di over ini oke, background color ini kita cari bagi primary. Oh, di sini ternyata kamu. Kita importan kan, importan ini CSN yang intinya itu nggak salah itu diutamakan kayak gitu. Oh, belum ganti ya. Oh, belum di save, masih OTW. Ini aku nggak sukanya kalau dia dari sini save nya lama. Sebenarnya bisa sih gua kayak, belum ganti ini apa ya, apa, bikin gradient. Oh, nggak usah lah, gua hapus aja. Nah, hijau kan sama kayak tadi. Oke, lanjut ini text primary. Ini aku ganti dulu, mungkin minusnya itu sih kalau kataku di sini tuh risetnya lama, karena kan dia nge-save seberapa nih, 10.000 aja lebih, makanya masih ada di bawah. Nah, ini aku copy yang tadi. Ah, ini sebenarnya primary tuh sama my import important, gak usah save ya harusnya ya. Over ya, ini nggak usah dulu, lihat aja kalau beda nanti kita rubah. Itu belum berubah ini. Terus ptn primary primary, nah kita ganti ini aku tadi project sebelumnya, karena aku nggak mau paletnya aku pencet lagi nanti jadi beda takutnya. Ngapain aku save ya, ini harusnya ke bawah aja ya, pintar sekali ya. Ya, laptopnya agak ngelag sampai sini, berarti primary hover, ke bawah lah belakang sampai sini, titiknya tadi 2 kali. Nah, terus oke, kita tunggu dulu berapa menit, 40 menit harusnya udah. Oke, kita refresh. Oke,
Oh ini tinggal ini ya, text color ini. Kita tarik dulu sama kita lihat supplier. Ini bakal sejam lebih kayaknya ya, nah ini masih satu halaman dan aku udah 40 menit. Text primary udah ya. Text primary scholar aja. Harusnya udah hijau, tapi tunggu ini sih, shiftnya lama ya. Kecepatan reload lah, mantap. Ini kita hilangkan yang kiri ini dengan cara ini. Semoga suaraku kedengar karena di sini hujan. Sebentar, lupa tadi mana ya. Borderless kita hapus. Ini aja, left-nya aja sih. Border sukses. Borderless sukses. Ya gini aja lebih clean kelihatannya. Lebih enak dilihat sih. Lebih enak dilihat ini. Terus ini kita ganti carrot masalahnya. Mana ya? Carrot. Oke, kita kopas banyak 3 kali. Gak kebayang gak pakai bootstrap ya. 2 jam sudah. Oke, apa lagi ya, lupa urutannya. Carrot warehouse. Warehouse ini persediaan. Ini ketiga kan. Oh gimana, ini kedua deh, berapa ini pasal. Kalender al, kita ganti ikonnya. Ini spasi jadwal pengiriman atau apa ya. Udahlah, nanti aja lah, gampang tuh, lupa soalnya. Salah. Lanjut user. Nah ini konsumen, banget banget ini. Oh yang gede, konsumen. Apa sih, apa lah, users ya kan. Masih ada lagi berapa sih tuh, 2 3 1 2 3 4 5 perasaan berapa ya, nanti aja lupa. Oke, konsumen, kita reload.
Oke, cukup bagus. Nah, yang kedua ini kita bikin yang kayak gambar di caranya ya gitu. Kita lihat bootstrap dulu. Bentar. Kita lihat bootstrap biar kita agak cepet. Bagaimana ya? Control Control F tadi dashboard. Control F dashboard. Nah, ini ke atas. Oh, ke bawah ya berarti. No, yes. Ini kita ambil dan kita lihat. Nah, itu nanti reportnya kita hapus. Punya yang ini kan. Oke, ini kita majuin aja, kurang pusing. Oke sih, headingnya udah bikin. Nah, ini nggak butuh. Oh, belum kan marginnya, nanti aja di situ. Lu save and go habis. Oke, segampang lah. Ini ke M4 M3 ya, udah kayak lah 42 ya. Oh, pedalaman 3. Oh, 2 ya. Hah, cuma ini doang, aku lupa. Aku cuma gini doang. Terus satu berarti enggak segaris. Oke, cukup sih. Nah, kita bikin yang namanya card. Nah, ini kebetulan udah aku buka ya. Kita cari yang namanya, nah ini pusatnya masih 4 kan yang itu aku bilang. Nah, ini grup card. Copy, terus taruh sini. Oke, kita coba. Nah, tadi salah. Ini. Oke. Nah, untuk ini gampang sih. Ini aku hapus saya 3 ini, nanti aku hapus lagi biar cepat. Nah, karena aku males sih nulisnya ini, aku tulis lorem aja, lorem 10 mungkin. Lorem 10 terus apa tadi ya, nanti itu ya dashboardnya pak aku ganti, lupa aku. Adalah produk kami. Tipnya sampai mana ya,
Oke, paket ternyata. Project oke, udang beragam bahan makanan, beragam bahan makanan. Oke, save dulu. Oh ya ampun, lupa. Sebenarnya bisa sih aku oke, nanti ayolah aku bikin startnya dulu. Oke, nah ini kita cari dulu si file. Melek file foto ya. Test public img. Nah ini copy 3. Public img. Oke, sudah berapa menit? Hampir 1 jam, bisa-bisa 2 jam ini nggak selesai. Kamu apa lah, langsung aja. Ini IMG ini gini deh, bentar, ini ALT hapus saya biar bareng. Ini aku barengin. Oke, IMG AL set apa ya, DA1.jpg. Oke, kita reload. Oke, update tadi harusnya dia hapus ya. Ctrl D. Nggak bisa, nggak bisa ya, nggak apa-apa lah. Puternya kita hapus, karena kita nggak perlu. Oke, gambarnya nice, puternya aman. Ini DA3, DA2. Suara gua agak gede karena hujan lagi. Oke, nah ini aku bikin di SSL. Like style, oke, IMG take 200 px. Terus ini ke atas. Nah ini enaknya kalau masih belum dipisah, nanti aku pisah di sini lah. Sorry, passwordnya jadi nya sama. Oke, sama. Oke, nah di sini sebenarnya masih kurang efektif ya, karena ini kontrol V ya, kayak gitu ya. Tapi segini apa segini ya, kurang efektif karena ini kan 2 framework kan, bisa sebenarnya bisa kita pakai lagi. Nah biar efektif gimana, kita bikin yang namanya ini di view. Kalau salah ya udah, lupa lihat dulu, mungkin salah. Kita bikin folder dulu yang namanya layouts. Di dalam layouts ini
kita cari main main, kita cari, kita bikin main.php. Oke. Nah, ini gini aja ya. Kita kontrol A, kontrol V, kontrol V. Nah, ini aku lupa ingat nih cara split templating ya. Nah, kemarin ngerjain ya mana ya, mulai kontainer. Oh belum. Hah? Mana ya konten set bertuk upper. Oh belum ya, ini terlalu jauh ya, di bawah. Bikin page konten. Nah, container fluid ini di dalamnya container fluid kita cut sampai mana, bener sampai sini kayaknya benar. Oke, kita cut. Nah ini kan otomatis kan nggak muncul. Nah di sini kita bikin yang namanya youth ini apa, nanti aku jelaskan sekalian. Youth container, lupa nih youth container, ntar aku ngerpek dulu, lupa, coba dulu lah ya belum ngerpek. Ini sini nah ini yang di dashboard kan segini doang. Caranya expand container, iya nggak sih? Oh layout dokumen, layouts dot in. Oh nah ini sectionnya yang ini di section. Nah container. Oke, ini kita kupas lagi, Ctrl X S. Oke, kita reload. Jika error saya salah, wah tidak error, pahala saya banyak. Oke, nah ini udah enak kan lebih clean lah kesannya. Nah ini aku amankan dulu untuk di produk nanti. Aku taruh notepad sini. Oke, yang kedua kita bikin yang namanya produk.blade.php. Ini belum di luar, udah. Nah di view kliknya produk.blade.php. Karena kita udah bikin yang kayak tadi itu enak malah, jadi kita cuma ini aja extend si tadi namanya layouts. Nah ini bisa pakai slash tapi aku lebih enak pakai ini sih. Section B container. Soalnya gampang lah nanti. Ini sementara kenapa susah gini bisa, sementara ini kita coba gini dulu aja, dan ini ku atur. Nah ini ku tutup dulu, dijelaskan kan udah nggak ku pakai. Nah belum ku pakai, sementara aku giniin dulu, aku bikin root baru yang di sini ke produk, dan return view nya produk
sementara aku nggak bikin aflingnya dulu. Oke, kita coba dulu produk. Nah, sama kan? Iyalah. Nah, ini ku nah ini dashboardnya udah selesai, tutup aja biar nggak susah. Nah, ini pertama kali ini produk, kita cari yang di ini. Nah, ini ada yang namanya tabel, berapa aja. Ini kerja yang paling menyebalkan yang ini. Nah, ini ku ambil dari mana ya? Mana ya? LI masih atas nih. Nah, ini dia. Kita kopas mulai sini aja, usah tinggi, nggak usah jauh-jauh lah, sampai sini. Sorry, ke mana tadi? Produk ini kita hapus dulu. Oh, mbak Div. Ini slash body dulu, terus tadi div yang kepotong. Oke, divnya 2 kali. Oh, tabel dulu, tabel div. Oke. Lagi divnya kita ini, kita coba dulu. Wow, bisa sih, ini bener kok. Kok masih ada itu ya? Kayaknya masih ada deh data sih. Oh iya, ininya belum, masih masuk main dia. Salah teknis ya, kalau kayak gini kan nggak tahu aku. Ini dari, oh bener, kesalahan teknis. Fix ini, harusnya udah hilang. Oke, udah hilang, mantap. Tabelnya jadi kurang gede, bisa diatur lah. Tapi tadi bawaannya gimana ya, kita cek dulu bawaannya. Kalau beda sama bawaannya berarti aku yang salah. Yang gede ya, aku salah ngopasnya dulu. Nanti aja benerin yang ini dulu, yang dashboard. Mungkin pernah masuk row sih yang dulu. If bentar sih, aku fokus gimana. If kita coba dulu dashboard.
Oh iya, ini masih salah. Aduh, salah. Dashboard. Nah, yang dua kan sampai beda. Oh ya, ini belum aku ganti tentang kami. Nah, segaris akhirnya. Ganti dulu tentang kami. Oke, cukup sih. Ini masalahnya sekarang. Yang produk. Kayak masuk div ya. Di midnya, bentar aku lihat midnya. Terus aku urap pro berarti ya. Coba aja. Kalau nggak bisa ya sudah. Coba dulu. Oke, normal ya. Ini kita ganti-ganti tipis-tipis lah. Yang T-foot kita hapus. Nah, T-foot ya. Ini loh sini suara. Oh ya, nomor. Wah, sudah 1 jam. T-foot. Nah, ini kita kan cuma ngambilkan 2 aja. Ini nanti kita for each, tapi santai aja. Kita coba. Oh, 3 tabel, 3 kolom itu. Oh ya, salah aku. Oke, ini di produk. Semoga setelah saya mengerjakan ini Spanda sudah bisa. Action terus kelasnya terus server dan sama yang bawah. Oke, boleh sih. Nah, ini aku bikin dua button. Yang bikin button kita lihat di bootstrap tadi. Button kok butuh, aduh, button berubah, button biasa aja. Nah, kita pakai yang namanya, aduh, lupa tuh lihat yang edit ya, kurang ikonnya nanti ini. Nah, ini kelasnya kita pakai yang ini sama ini, warning. Oke, my.ptn ptn warning. Ini untuk edit. Tapi aku kasih margin, aku margin ini margin right 3,
Ini ke kopas. Ini kita coba dulu ya. Delete. Nah ini kan pasti warnanya nanti sama ya. Mana ya ini? Oke, aku pengen yang delete jadi merah. Caranya ini, kita ganti aja kelasnya danger, dan dalamnya ini ku tambahi icon. Iconnya aku belum, kok kenapa yang ini ku refresh. Oh, udah di tengah ya. Ya wis lah, berarti ini. Nah ini ku tambahkan yang namanya ini, aku lupa, aku cari sebentar lah ya. Di situ kita bikin yang namanya apa itu tadi, item atau yang menu itu. Ya, icon. Kita ini tuh 5 apa 4 ya final semua ini. Lemot sekali. Aduh, no responding, kesalahan memang. Oke, 5. Kita cari edit, aku lupa namanya edit apa gitu. Oke, ini copy, ini aja nggak usah nganggur. Nah ini ku margin right 2, dan ini delete. Delete. Hapus ini tong sampah. Oke, ini solusinya mana ya? Kalau ikut stylenya ada yang ini. Kalau sudah di margin, kita lihat hasilnya. Oh, yang ini salah. Kita coba. Oh ya, aku margin ya. Margin rate 3. 2. Oke. Nah, untuk yang ini selesai, kita bikin. Nah, ini list itemnya aku bikin yang pertama ini itu. Kita balik ke nih tadi main. Kita bikin yang satu nanti belakang lah untuk yang lainnya itu. Sama ini mungkin aku bikin controller kecil-kecilan. Aku lupa isinya controller. Mana ya? Item. Nah, ini dia.
Nah, di sini aku mau bikin yang namanya nanti ini kondisi. Kurang ya? Oh ya, nah, kondisi. Jadi aku kopas aja dari aku tadi. Aku jelasin. Nah, ini taruh sini. Ctrl V. Ctrl V. Ini berarti carrot. Carrot artinya wortel. Carrot. Nah, ini controller kecil-kecilan habis itu ya, produk. Nah, ini kita bawa controller, caranya Ctrl Shift V. Nih controller yang pertama, dashboard controller. Ntar basic aja. Kita kontrol ya. Oh, nggak usah langsung keluar ya. Nah, ini biar bersih di rootnya kita rubah. Aku lupa nih kalau nggak bisa aku lihat. Ini gini, terus dia dashboard ya soalnya yang atas lah. Ini dihapus sampai sini. Ini jadi produk. Ini dulu deh begini, aku lihat sebentar, lupaan apa, salah, itu controller, lupa ingat nih, SI test up controller, TTP controller. Nah, gini aja ternyata. Oke, ini controller ya. Oh iya, oh enggak ya, lupa. Oh, di webnya lupa aku. Ini di root kan. Nah, di controllernya kayak gitu. Oke, sebentar sini ini. Nah, ini kelupaan cara nulisnya. Oh, oke. Ini aku simpan. Dashboard controller class, terus koma ya mas berarti. Oh, balik dong. Sebentar saya pause dulu. Oke, aku lanjut dulu. Nah, ini tadi ternyata cuma gini aja index, tapi di sini kita bikin, udah aku bikin. Ini di mana nih? OSI test pan ya. Nah, aduh, gampang lah tuh, bikin aja. Ini kita copy, dashboard,
Oh bukan, oh iya, karena nama fungsinya belum ada. Indeks, iya kan, sini. Oh, salah ternyata. Tikus selalu pop up. Oke, ini nggak usah ya. Nah, errornya tidak hilang sekali. Ini udah produk. Kita coba dashboard. Kalau mau and define, oh iya, kita bikin dulu yang namanya ini tadi, title. Nah, ini title. Ini dashboard. Oke, ini kita arahkan ke mana, sini dulu, ke error dashboard controller. Oh, sebentar, dashboard. Astaga, tipu rename. Oke, kita refresh, masih sama dashboard. Oke, pause lagi. Oke, setelah tadi cari bugnya, ternyata gara-gara ini tipu. Oke, untuk yang dashboard ini bisa udah normal. Nah, sekarang yang aku bikin beneran ini, si siapa namanya, produk, yang control shift V, yang controller, oh enter, produk controller. Oh ya, tadi sama ya, belum diimpor produk controller. Oke, nggak tipu, basic. Kita tunggu. Nah, ini baru normal. Kita bikin fungsi dulu, fungsi indeks. Di dalamnya kita return, hanya aku parameternya lupa, return view. Oke, return, sorry, kebanyakan view, ini aja bisa return view. Ini dulu return view. Meter pertamanya ini produk, ini produk, terus dia ini kurung siku. Oi, salah. Nah, 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 terus dia ini enter aja, type, terusnya itu titik dua ya, title. Sama dengan produk ini error, salah apa,
function ya, belum ku publikin ya. Kayaknya itu doang. Oh enggak, itu doang, titik koma. Oke sih, yang sini ku rubah kayak atas ini. Bedanya ini dihapus sampai sini. Oke, koma, produk. Oh iya, sama ganti itu ya, kok error, produk plus ganti itu soal import expected. Oh, kebanyakan ngapusnya. Nah, mari kita coba. Sebelum itu kita buka produk tilmen nggak salah. Produk. Oke, reload. Oke. Oh, belum ku rubah. Produk, balik reload. Oke, apa nih, control. Wow, error lagi. Kita start dulu. Oke, udah ketemu. Ternyata di sini aja masalah. Harusnya ya, harusnya di sini masalahnya. Kalau enggak ya gitu. Nah, udah keluar. Dan ini yang tadi aku jelaskan, ini aku jelasin. Nah, ini itu ketika title. Nah, ini kan MVC kan, aku masih pakai yang view sama controllernya doang. View sama controllernya ini ketika nih kan di roots, ketika ini URL ini dipanggil, dia manggil ini dashboard controller dan manggil fungsi atau metode ini fungsi atau metode lupa aku. Nah, ini di dalamnya ini, di sini ada return view dashboard. Dashboardnya itu yang ini tadi. Aneh, sorry suaraku kalau kurang banter karena hujan lagi. Ini dashboard, dan ini title ini fungsinya nanti masuk sini, dia masuk variabel ini dan dicek apakah title sama dengan dashboard. Nah, ini kan ternary operation. Jika iya, ini akan aktif dan ini langsung di live item aktif. Jika tidak, nggak ngapa-ngapain. Gitu aja. Sama sih kalau yang bawah. Oke, setelahnya ini kita nyoba yang namanya koneksi dengan database. Ini tutup dulu kan udah selesai. Nah, dptest SI ini ku dulu. Ini kan modelnya udah aku bikin. Nah, ada tapi belum aku bikin ya. Ya udah, gampang.
Ini kita bikin dulu modelnya biar nanti untuk itu tadi migrate nya. Nah ini kan udah aku bongkar, ini aku bikin aja modelnya biar nanti enak gitu pas itu, pas ngecek database nya. Nah ini kita bikin Ctrl Shift V seperti biasa ya, desain apa ya namanya, produk. Ntar kita yes aja nggak apa-apa sih. Oke, kita lihat di modelnya bakal udah dibikin. Ya udah ya. Nah ini kalau udah gini aman. Langkah selanjutnya kita jalankan ini PHP artisan, sorry, PHP artisan migrate. PHP artisan migrate refresh. Nah ini biar datanya ketimpa yang sorry, lebih kayak cut paste. Ini access supplier, tapi ini aku bikin dulu, aku tambah satu aja lah ya, tabel nama underscore. Lupa ini sih, kita cari di migration, lupa dengan jenisnya. Database migration products. Nah ini dia. Nah oke, itu aja ternyata ya, sangat membanggakan. String nama underscore produk, kita titik koma, kita enter. Nah oke, terusnya bisa ini produk lagi eksis. Oh tabelnya harus di include ya, nggak apa-apa sih kayak gitu. Ini ya produk ya, produk refresh. Lama sekali di jalan tuh servisnya, udah jalan ya, mau aja urusannya. Ya udahlah, kita hubungkan aja ya. Nah ini bisa kita coba di sini aja, PHP artis ini clear aja lah ya, clear. Nggak bisa, lama sekali. Oke, PHP artisan thinker, sini kita bisa nambah data. Nah sebelum itu aku mau nyoba dulu apakah database nya udah terhubung atau enggak sama migrate nya ini. Produk new, sorry, sama dengan new produk. Nah dia sudah dibikinkan di sini. Nah kita coba produk ini, terus ini nama underscore produk sama dengan apa benar seperti ini, kita lihat.
sama produk Kolsawi. Saya nggak bisa karena ini salah. Coba ketiknya 2 kali, aku lupa nih. Oh, ketik satu semua ya. Oke, kita bentar dulu. Ya, komanya ternyata salah emang. Jadi ini nggak usah gini. Mari kita coba. Nah, ini udah bisa. Terus kita save. Oke, sudah true. Kita lihat di database. Kita refresh. Nah, ini tadi kan Kolsawi. Nah, untuk menampilkannya gimana? Di sini kita bikin yang namanya, ini ku Ctrl X saja. Kita bikin yang namanya for each. Nah, ini kita produk, variabel produk. Terus ini p. Begini kan. Untuk sementara edit dan delete nya nggak bisa karena aku nggak sampai sana masih. Ini berarti p arah ini nama underscore produk, dan ini p id. Kita coba, mana tadi, ini dia. Oh, belum kusep ya, lupa aku. Sorry. Bener C. Kok keluar? Oke, tunggu sebentar. Ya, addition save. Oke, kita coba lagi. Product is undefined. Mari kita debug. Oke, jadi tadi sekitar 30 menit saya ngasih nyari error. Ternyata ini tadi mana ya? Control P. Ini controller. Nah, ini aku belum definisikan di sini di returnnya, di fungsi index ini. Dan ini itu mengembalikan ini produk all. Nanti itu di dalamnya model itu mengembalikan datanya yang dari database. Oke, setelahnya itu apa ya, udah sih itu aja. Produk data PHP nya ini udah sih, udah normal, udah jalan juga sih tadi. Nah ya, tapi nanti dulu aja lah, apa apa sih ya. Ini udah jalan, datanya udah masuk kan, sama dengan database nya. Yang terakhir saya masukkan ke apa untuk ngetes tadi. Oke, aku mau benerin lagi yang ini udah aku copy tadi di sekalian di bawah, di belakang layar udah aku copy. Masih berapa ini produk, oh kelebihan ya, nggak apa-apa lah, aku apa sih, sediaan, oh bagus. Persediaan, kita lihat tampilannya. Persediaan kalender, ini kalender, ini spamnya aku tulis jadwal edit ya. Terus ini user, ini konsumen berarti.
dan terakhir shopping chat itu pemesanan gitu. Oke, pemesanan order pemesanan. Oke, coba kita reload. Udah banyak ya. Transport, persediaan, jadwal, konsumen, pemesanan. Lengkap. Oke, lengkap ya. Ya, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.